Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dengan NIM 246020038. Di kesempatan kali ini saya akan membahas materi saya yang berjudul Pasar Bebas. Dalam era globalisasi saat ini, sistem ekonomi pasar bebas telah menjadi salah satu bentuk dominan dalam hubungan ekonomi antar negara. Pasar bebas memungkinkan setiap individu atau perusahaan untuk bersaing secara terbuka dalam kegiatan ekonomi tanpa adanya intervensi pemerintah yang berlebihan. Saat ini didasarkan pada prinsip efisiensi, kebebasan berusaha, dan kompetisi sehat yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, serta pemerataan kesejahteraan. Namun, di balik kebebasan yang ditawarkan, pasar bebas juga menimbulkan tantangan seperti ketimpangan sosial, dominan perusahaan besar, dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami konsep pasar bebas secara menyeluruh, termasuk kelebihan dan kekurangannya, agar dapat menilai relevansi dan dampaknya dalam konteks ekonomi nasional dan secara global. Poin pertama, saya akan membahas tentang pengertian dan konsep dari pasar bebas. Definisi pasar bebas secara ekonomis, pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar, yaitu interaksi antara permintaan dan penawaran tanpa adanya campur tangan dari pemerintah yang signifikan. Dalam sistem ini, pelaku ekonomi memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang akan diproduksi, bagaimana memproduksinya, serta untuk siapa barang tersebut ditunjukkan. Nah, pasar bebas memungkinkan harga-harga terbentuk secara alami berdasarkan kekuatan pasar dan pelaku usaha bersaing untuk mendapatkan keuntungan. Pemerintah hanya berperan sebagai pengatur dalam batas minimal, terutama untuk menjaga agar tidak terjadi kecurangan, monopoli, ataupun pelanggaran hak konsumen. Kemudian kedua itu dasar filosofi dan ideologi atau liberalisme ekonomi. Nah, konsep pasar bebas lahir dari liberalisme ekonomi, sebuah aliran pemikiran yang meyakini bahwa kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi akan menghasilkan kesejahteraan bersama. Nah, tokoh utama dari pemikiran ini adalah Adam Smith yang dikenal dengan teorinya tentang invisible hand, artinya tangan tak terlihat, yaitu kekuatan pasar yang secara otomatis akan menyeimbangkan produksi dan konsumsi tanpa perlu intervensi pemerintah. Liberalisme ekonomi menekankan bahwa kebebasan berusaha, kepemilikan pribadi, dan persaingan ada hal yang fundamental dalam menciptakan efisiensi dan inovasi. Menurut pandangan ini, intervensi pemerintah justru sering menghambat pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan distorsi pasar. Kemudian, sejarah singkat perkembangan pasar bebas. Gagasan pasar bebas berkembang sejak abad ke-18 bersamaan dengan munculnya revolusi industri di Eropa. Pada masa itu, pemikiran ekonomi klasik mulai menggantikan sistem merkantilisme yang menekankan peran kuat negara dalam ekonomi. Seperti dalam buku The Wealth of Nations, karya Adam Smith tahun 1776, menjadi tonggak penting bagi perkembangan pasar bebas. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak negara di Eropa serta di Amerika Serikat mulai menerapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam kebijakan ekonomi mereka. Namun, krisis ekonomi seperti depresi besar tahun 1930-an menunjukkan kelemahan pasar bebas yang tidak terkendali,
Sehingga setelah itu muncullah gagasan keseimbangan antara pasar dan intervensi pemerintah atau sistem ekonomi campuran. Kemudian memasuki abad ke-21, globalisasi perdagangan internasional semakin memperkuat penerapan prinsip pasar bebas di berbagai negara, meskipun masing-masing tetap menyesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi domestik. Selanjutnya yaitu poin kedua, karakteristik pasar bebas meliputi pertama kebebasan produsen dan konsumen. Di dalam pasar bebas, produsen memiliki kebebasan penuh untuk menentukan jenis barang ataupun jasa yang akan mereka produksi, jumlahnya, serta metode yang akan mereka lakukan untuk memproduksikannya. Mereka juga bebas memilih kepada siapa barang itu dijual dan dengan harga berapa. Sementara itu, konsumen juga bebas memilih barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan, selera, serta kemampuan daya beli mereka. Tidak ada paksaan ataupun aturan ketat dari pihak pemerintah dalam menentukan pilihan ekonomi para pelaku pasar ini. Kemudian, minimnya intervensi pemerintah. Salah satu ciri utama pasar bebas adalah peran pemerintah sangat minim. Jadi, pemerintah tidak secara langsung menetapkan harga, jumlah produksi, maupun membatasi perdagangan. Campur tangan pemerintah biasanya hanya dilakukan dalam bentuk regulasi dasar seperti penegakan hukum atau anti monopoli, kemudian perlindungan konsumen, juga pengamanan lingkungan pasar, kemudian perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu dengan kata lain pemerintah hanya berperan sebagai pengawas agar pasar berjalan secara adil, tertib, bukan sebagai pengendali ekonomi. Kemudian ketiga yaitu mekanisme harga sebagai penentu. Dalam pasar bebas, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Jika permintaan tinggi dan penawaran rendah, harga akan naik. Sebaliknya, jika penawaran tinggi dan permintaan itu rendah, harga akan turun. Jadi mekanisme ini secara otomatis menyeimbangkan pasar tanpa perlu campur tangan pemerintah. Kemudian harga berfungsi sebagai sinyal penting bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, harga memberi informasi apakah suatu barang itu layak diproduksi dalam jumlah besar atau tidak. Dan bagi konsumen, harga memengaruhi keputusan pembeli. Kemudian, kepemilikan pribadi atas faktor produksi. Nah, dalam sistem pasar bebas, faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta, bukan oleh negara. Pasar bebas menggunakan, mengelola, menyewakan, ataupun menjual aset tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kepemilikan pribadi ini menjadi landasan penting dalam menciptakan motivasi ataupun tanggung jawab ekonomi. Karena pelaku usaha akan terdorong untuk mengelola ataupun mengatur sumber daya secara efisien. Kelima yaitu persaingan sebagai alat alokasi sumber daya. Persaingan dalam pasar bebas sangat penting karena mendorong efisiensi, inovasi, dan harga yang lebih adil. Jadi produsen bersaing untuk menarik minat konsumen dengan cara meningkatkan kualitas, menurunkan harga, ataupun memperbaiki layanan. Persaingan ini juga menjadi mekanisme alami dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal. Hanya produsen yang efisien dan mampu mempengaruhi keinginan pasar yang akan bertahan dan berkembang. Namun, persaingan harus sehat. Jika diawasi, tidak bisa muncul praktik seperti monopoli atau kartel yang justru merugikan konsumen. Selanjutnya poin ketiga yaitu mekanisme kerja pasar bebas. Pertama yaitu peran permintaan dan penawaran dalam pasar bebas. Permintaan dan penawaran adalah kekuatan utama
yang menggerakkan seluruh aktivitas ekonomi. Permintaan atau demand berasal dari konsumen yang ingin membeli barang atau jasa. Jadi jika banyak orang yang menginginkan suatu barang, maka permintaan akan naik. Sebaliknya, penawaran atau supply berasal dari produsen yang menyediakan barang atau jasa. Jika produsen banyak memproduksi suatu barang, maka penawaran pun akan meningkat. Interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan apakah yang diproduksi itu berapa banyak, kemudian dan dengan harga berapa. Dan dalam sistem bebas, tidak ada pihak luar yang mengatur, semuanya terjadi secara alami melalui perilaku konsumen dan produsen. Kemudian kedua, proses terbentuknya harga. Nah, harga dalam pasar bebas terbentuk melalui mekanisme pasar, yaitu titik pertemuan antara jumlah permintaan dan penawaran. Yang ini disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium price. Jika permintaan lebih besar dari penawaran, harga akan naik. Ini memberi sinyal kepada produsen untuk meningkatkan produksinya. Namun, jika penawaran melebihi permintaan, harga akan turun. Produsen kemudian menurunkan produksi atau mencari efisiensi biaya. Dengan demikian, harga tidak hanya menunjukkan nilai suatu barang, tetapi juga menjadi alat komunikasi antara produsen dan konsumen. Kemudian ketiga itu alokasi sumber daya alam. Sumber daya dalam pasar bebas. Sumber daya ekonomi seperti tenaga kerja, bahan baku, maupun modal dialokasikan berdasarkan keuntungan dan efisiensi. Pelaku ekonomi akan secara alami memilih untuk mengalokasikan sumber dayanya ke sektor yang paling menguntungkan, karena pertama itu harga tinggi sama dengan sinyal bahwa barang atau jasa tersebut dibutuhkan, artinya menarik lebih banyak produsen. Kemudian harga rendah sama dengan sinyal kelebihan pasokan atau kurang diminati, jadi produsen akan beralih ke sektor lain. Nah, dengan cara ini, sistem pasar bebas mengalokasikan sumber daya secara efisien tanpa perlu perencanaan dari pemerintah. Namun, alokasi ini hanya optimal jika pasar berfungsi dengan baik dan tidak ada distorsi seperti monopoli ataupun informasi yang tidak seimbang. Poin selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan dari pasar bebas. Kelebihannya yaitu pertama, bersifat fleksibel. Ekonomi pasar bebas mendorong efisiensi karena sumber daya yang dialokasikan itu berdasarkan mekanisme harga. Produsen yang mampu menghasilkan barang dengan biaya yang rendah dan kualitas yang baik akan lebih diminati pasar. Persaingan membuat pelaku usaha harus bekerja secara efisien agar tetap bertahan. Tidak ada pemborosan sumber daya karena keputusan produksi didasarkan pada permintaan aktual dari konsumen. Kemudian kedua itu inovasi dan kompetisi pasar bebas menciptakan lingkungan yang sangat kompetitif. Nah, untuk memenangkan persaingan, produsen harus terus berinovasi baik dalam hal produk, proses produksi maupun layanan. Akibatnya, konsumen diuntungkan karena mereka mendapatkan lebih banyak pilihan dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi dan kreativitas akan tumbuh pesat dalam sistem ini. Ketiga itu keterbukaan akses pasar. Nah, pasar bebas memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Tidak ada hambatan masuk yang tinggi seperti perizinan yang rumit ataupun dominasi negara, sehingga siapapun bisa memiliki modal dan ide dapat bersaing. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan pekerjaan. Kemudian kedua, kelemahan pasar bebas. Pertama itu ketimpangan sosial dan ekonomi.
karena pasar bebas tidak mengenal campur tangan atau redistribusi dari pemerintah, maka kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin cenderung melebar. Kelompok yang memiliki modal dan akses yang lebih besar akan terus berkembang, sedangkan kelompok miskin sulit untuk bersaing. Akibatnya, terjadi ketimpangan kesejahteraan dan menganalisasi kelompok tertentu. Kemudian, eksploitasi sumber daya dalam mengejar keuntungan maksimal, produsen dapat mengabaikan dampak lingkungan dan sosial. Akibatnya, terjadi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, serta kerusakan ekosistem. Karena tidak ada batasan dari pemerintah, kepentingan jangka panjang sering dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Selanjutnya itu potensi monopoli dan kartel. Meskipun pasar bebas menekankan kompetisi, dalam praktiknya pelaku ekonomi bebas bisa menguasai pasar dan membentuk monopoli atau kartel. Ketika satu atau beberapa perusahaan menguasai pasar, maka harga tidak lagi ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan oleh kekuasaan produsen. Ini merugikan bagi konsumen dan merusak prinsip persaingan sehat. Kemudian poin kelima itu peran pemerintah dalam pasar bebas. Pertama itu fungsi regulasi minimal. Nah, dalam sistem pasar bebas, pemerintah tidak berperan sebagai pengendali langsung atas aktivitas ekonomi, melainkan hanya melakukan pengawasan dan pengaturan dalam batas yang seminimal mungkin. Nah, fungsi ini bertujuan agar pasar tetap berjalan secara adil, efisien, dan transparan. Beberapa bentuk regulasi minimal yang dilakukan pemerintah itu antara lain, pertama, menetapkan standar teknis dan keamanan produk. Kemudian, memberikan izin usaha dan pengawasan kepatuhan, mengatur pajak dan tarif secara proporsional agar tidak membebani pasar. Pemerintah tidak ikut campur dalam penetapan harga, kuota produksi, ataupun subsidi yang berlebihan, karena intervensi semacam itu dianggap dapat menimbulkan distorsi pasar. Kemudian kedua, perlindungan terhadap hak konsumen dan lingkungan. Meskipun pasar bebas menekankan kebebasan dan persaingan, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar konsumen dan menjaga kelestarian lingkungan. Dalam banyak kasus, produsen bisa saja mengabaikan keselamatan konsumen demi efisiensi atau mengeksploitasi alam secara berlebihan demi keuntungan. Beberapa peran pemerintah dalam perlindungan ini antara lain yaitu pertama, menyusun dan menerapkan undang-undang perlindungan konsumen agar konsumen tidak dirugikan oleh produk yang berbahaya, palsu, atau tidak sesuai dengan standar. Kemudian mengatur kebijakan lingkungan hidup seperti larangan limbah berbahaya, kewajiban reboisasi, atau pengendalian emisi gas rumah kaca. Selanjutnya itu mendorong perusahaan untuk menerapkan prinsip berkelanjutan atau sustainable development. Nah, dalam operasionalisnya. Kemudian penegakan hukum dan persaingan sehat. Salah satu ancaman dalam pasar bebas adalah munculnya praktik monopoli, kartel, atau persaingan yang tidak sehat. Nah, oleh karena itu, pemerintah perlu hadir untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang adil dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan pasar. Nah, tugas pemerintah dalam hal ini mencakup pertama, menegakkan hukum anti monopoli dan anti kartel untuk mencegah dominasi oleh satu atau beberapa perusahaan. Kemudian, menguasai merger dan akuisisi agar tidak menimbulkan
konsentrasi kekuatan ekonomi berlebihan. Ketiga itu menyediakan lembaga pengawasan seperti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia untuk menindak pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat. Kemudian poin selanjutnya itu penerapan dan dampak pasar bebas. Pertama itu contoh negara dengan sistem pasar bebas, yaitu beberapa negara yang dikenal memiliki menerapkan sistem pasar bebas secara dominan antara lain, yaitu pertama Amerika Serikat, yang merupakan salah satu contoh paling jelas dari penerapan pasar bebas. Pemerintahannya memberikan kebebasan luas kepada pelaku usaha dan peran negara lebih sebagai regulator. Persaingan terbuka mendorong inovasi seperti yang terlihat dalam industri teknologi dan keuangan. Kemudian juga negara kedua itu seperti Singapura. Singapura mendorong keterbukaan ekonomi dengan kebijakan pajak rendah, perdagangan yang bebas, dan lingkungan bisnis yang ramah investor. Negara ini menjadi pusat perdagangan dan jasa keuangan di Asia Tenggara. Kemudian negara selanjutnya itu Hong Kong. Hong Kong yang dikenal sebagai salah satu ekonomi paling bebas di dunia menurut banyak indeks. Hong Kong mengandalkan perdagangan, kepemilikan pribadi, dan kebijakan pasar terbuka sebagai dasar pertumbuhan ekonominya. Kemudian globalisasi dan perdagangan internasional. Pasar bebas sangat erat kaitannya dengan globalisasi, yaitu integrasi ekonomi dunia yang memungkinkan barang, jasa, modal, dan tenaga kerja berpindah negara dengan mudah. Nah, dalam sistem ini, hambatan tarif dan kuota perdagangan dihapuskan ataupun dikurangi. Negara-negara yang bergabung dalam perjanjian dagangan seperti WTO atau World Trade Organization, ASEAN, Free Trade Area atau Free Trade Arrangement. Kemudian perusahaan dapat mengakses pasar global untuk memperluas bisnis dan mencari bahan baku mudah dari berbagai negara. Namun, globalisasi juga menimbulkan tantangan seperti persaingan produk luar negeri terhadap industri lokal, ketergantungan ekonomi, dan tantangan terhadap krisis global. Kemudian dampak pasar bebas terhadap ekonomi di Indonesia, dampak positif yang dirasakannya itu ada beberapa, diantaranya yaitu peningkatan investasi asing, peluang ekspor lebih luas bagi produk unggulan Indonesia, kemudian transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja dari perusahaan multinasional. Namun, ada juga dampak negatifnya seperti industri kecil dan menengah sulit untuk bersaing dengan produk luar negeri yang lebih murah ketimbang dengan ketimpangan pembangunan antara daerah yang lebih terbuka terhadap investasi dan yang tidak. Kemudian ketergantungan terhadap impor, terutama pada barang konsumsi dan bahan baku. Selanjutnya itu poin terakhir, studi kasus kebijakan ekonomi pasar bebas dalam perdagangan. Kebijakan deregulasi dan privatisasi di Indonesia, contoh lain adalah deregulasi ekonomi sejak 1998 saat Indonesia membuka diri terhadap investasi asing, mengurangi subsidi, dan menjual beberapa perusahaan milik negara ke pihak swasta. Ini adalah bentuk penerapan prinsip pasar bebas dalam skala nasional. Kemudian, perbandingannya antara sistem pasar bebas dan campuran. Sistem pasar bebas adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu ataupun swasta dalam mengelola faktor-faktor produksi dan menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam sistem ini, harga ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran.
Pemerintah hanya berperan secara minimal sebagai pengatur hukum, menjaga keamanan, serta memastikan tidak terjadi praktik curang seperti monopoli atau kartel. Sistem ini mendorong efisiensi, inovasi, dan kompetisi, namun juga berisiko menimbulkan ketimpangan ekonomi serta mengabaikan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebaliknya, sistem ekonomi campuran mencoba menggabungkan unsur kebebasan pasar dengan intervensi pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah tidak hanya menjadi pengatur, tetapi juga aktif terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti energi, pendidikan, dan kesehatan. Harga beberapa komoditas penting bisa dikendalikan ataupun subsidi untuk menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi masyarakat rentan. Sistem ini memperlihatkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan, meskipun bisa menimbulkan birokrasi dan ketidakefisienan jika dikelola dengan baik. Indonesia termasuk negara yang menganut sistem ekonomi campuran, di mana pasar tetap diberi ruang untuk tumbuh, namun pemerintah hadir untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar bebas merupakan sistem ekonomi yang paling menekankan kebebasan individu dan mekanisme pasar dalam mengatur kegiatan ekonomi tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan. Sistem ini berlandaskan pada ideologi liberalisme ekonomi, di mana kompetisi, kepemilikan pribadi, dan mekanisme harga menjadi pilar utamanya. Pasar bebas diyakini mampu menciptakan efisiensi, mendorong inovasi, dan memperluas akses pasar. Namun, di sisi lain, pasar bebas juga memiliki kelemahan seperti ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya, serta potensi munculnya monopoli dan kartel. Nah, penerapan pasar bebas telah diadopsi di berbagai negara dengan berbagai tingkat keberhasilan. Dalam konteks globalisasi, perdagangan internasional telah memperkuat peran pasar bebas, termasuk di Indonesia yang mulai membuka diri terhadap kebijakan ekonomi terbuka sejak era reformasi. Meskipun demikian, peran pemerintah tetap dibutuhkan untuk melindungi hak maupun konsumen dalam menjaga persaingan yang sehat dan mengintervensi sektor-sektor strategis guna untuk memastikan keadilan sosial. Itulah materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.